Sehingga lama-kelamaan sahabat Sauban ini menjadi sahabat yang badannya sangat kurus banget. Karena memikirkan Rasulullah. Badannya kurus tetapi tidak sakit. Wajahnya pucat pasi. Kenapa? Karena selalu memikirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan keadaan yang semacam ini, sahabat Sauban ditanya oleh Rasulullah, ditanya Rasul tentang keadaannya. Ya Sauban, kenapa wajahmu menjadi pucat? Jasadmu menjadi kuru. Kamu seperti orang yang sedang dalam keadaan sakit. Maka mendapat pertanyaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sauban menjawab, ya Rasulullah, ma abi la yarja. Wahai Rasulullah, yang menyebabkan aku menjadi begini itu bukan karena saya sakit, bukan karena saya pusing, bukan karena apa-apa, tapi yang menyebabkan begini adalah karena saya ketika ditinggal oleh Engkau ya Rasul, saya menjadi orang yang sangat tersiksa karena tidak bertemu dengan Engkau. Tetapi ketika aku bertemu dengan Engkau ya Rasul, saya menjadi orang yang sangat khawatir nanti di akhirat. Kalau nanti saya masuk ke surga, tentunya surgamu dengan surgaku akan berbeda. Kalau aku nanti di neraka, maka tentunya aku tidak akan bertemu dengan Engkau lagi ya Rasul. Ketika saya masuk surga, belum tentu saya ketemu dengan Engkau, karena Engkau menjadi orang yang punya derajat yang lebih tinggi, sedangkan aku menjadi orang yang derajatnya lebih rendah ketika di surga. Kalau saya masuk neraka, berarti saya menjadi orang yang tidak akan bisa ketemu dengan Engkau ya Rasulullah. Mendengar pertanyaan semacam ini dari sahabat Sauban, maka turunlah ayat, wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwa orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mereka akan bersama-sama dengan orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah. An'amallahu alaihi. Siapa yang mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala? Yaitu minan nabiyina, para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, wasyuhada'i, para syuhada, wassolihin, para orang-orang yang soleh. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang nanti menjadi temannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Rasulullah, man ahabbani man ahabba sunnati faqad ahabbani. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan mencintai sunnah-sunnahku. Dan barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, ya, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu cinta kepada Rasul. Karena Rasulullah pernah begini. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Siti Fatimah binta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah, besok kamu akan menjadi orang yang ahli surga, dan engkau akan berteman, bertetangga orang ahli surga yang sekarang masih hidup di sebelah sana. Maka
Siti Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia bernama Siti Muti'ah. Ada yang bernama Siti Muti'ah? Bernama Siti Muti'ah. Maka bergegaslah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ke rumahnya Siti Fatimah. Begitu rumahnya didodok-dodok, dok, assalamualaikum. Maka yang dari jawab, waalaikumsalam. Maka man anti, siapa kamu? Ana Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Fatimah binti Rasulullah. Kemudian dia menjawab, ya man anti, siapa kamu? Maka jawab, ana Siti Muti'ah. Saya adalah Siti Muti'ah. Bolehkah saya masuk karena saya mendapatkan kabar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Anda? Maka dia menjawab, mohon maaf ya binta Rasulillah, wahai anaknya Rasul, saya tidak bisa mengizinkan engkau untuk masuk ke dalam. Ini putrinya Rasulullah, tidak diperkenankan masuk ke dalam rumahnya Siti Muti'ah. Kenapa ya Siti Muti'ah, engkau tidak mengizinkan aku untuk masuk ke dalam? Ternyata kata Siti Muti'ah, wahai binta Rasulillah, saya sudah diwasiatkan oleh suami saya bahwa kalau suami saya pergi kerja tidak diperbolehkan memasukkan seorang laki-laki. Kemudian binta Rasulullah menyampaikan, saya kan perempuan, kenapa tidak boleh? Siti Muti'ah menjawab, betul engkau adalah perempuan, tapi engkau membawa anak kecil laki-laki. Siapa anak-anaknya Siti Fatimah? Siapa namanya? Hasan, ya kan? Cucunya Rasulullah. Padahal anak kecil masih dalam gendongan saja itu Siti Muti'ah tidak mau memasukkan ke dalam rumahnya. Karena apa? Sudah diberikan pesan oleh suaminya bahwa kalau ada laki-laki yang masuk yang bukan muhrim ke dalam rumahnya tidak diperbolehkan. Di sana tidak diterangkan anak kecil ataupun orang dewasa. Nah, ini hebatnya Siti Muti'ah. Taatnya kepada baginda, taatnya kepada suaminya sangat luar biasa. Sehingga akhirnya Siti Fatimah pulang ke rumah, kemudian anaknya dititipkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siti Fatimah kembali lagi ke rumahnya Siti Muti'ah. Kemudian setelah masuk ke dalam, apa yang dilihat oleh Siti Muti'ah? Ternyata Siti Muti'ah sudah mempersiapkan makanan-makanan yang sangat luar biasa untuk suaminya. Suaminya kalau di sini ya pergi ke tempat pekerjaannya, misalnya sebagai pemotong teh ataupun sebagai pekerja di kebun. Lah, kemudian ketika dilihat oleh Siti Fatimah, Siti Muti'ah mempersiapkan dua hal. Setelah makanan disandingkan, Siti Muti'ah mempersiapkan dua hal. Yang pertama, Siti Muti'ah mempersiapkan handuk. Dan yang kedua, Siti Muti'ah mempersiapkan tongkat penjalin. Lalu Siti Fatimah penasaran ini. Ya Siti Muti'ah, engkau mempersiapkan dua hal, handuk dan tongkat, untuk apakah itu? Maka Siti Muti'ah menjawab, wahai binta Rasulillah, saya siapkan handuk barangkali nanti suamiku pulang, suamiku penuh dengan keringat, penuh dengan kesalahan, maka saya handuk ini untuk saya persiapkan untuk menyerbeti suami saya. Begitu. Kemudian yang kedua, kenapa engkau mempersiapkan cambuk, mempersiapkan tongkat ya, di meja?
ya binta Rasulillah, seandainya saya dituduh atau selingkuh oleh suami saya siapkan rotan ini untuk mencambuk saya kalau seandainya saya telah melanggar kata-kata yang disampaikan oleh suami saya. Dengan hal yang semacam itulah maka baginda Rasul mengatakan bahwa Siti Muti'ah adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya kepada suaminya. Nah, cinta kepada suaminya justru itu diperintah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah mengatakan min alamatil hubbi, salah satu tanda kecintaan kita kepada seseorang yang sangat kita cintai adalah lito'atihi, karena taatnya kita kepada orang yang dicintai. Kalau Anda mencintai siapa? Vita mencintai Vita gitu, maka pasti Anda akan menuruti semua kata-kata Vita, gitu kan? Minta apa, kerupuk dikasih, minta jajan dikasih. Iya, karena rasa cintanya. Berarti mentaati semua yang disampaikan. Begitu juga ketika orang mengaku cinta kepada baginda Rasul, maka sudah barang tentu akan menuruti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit cerita. Ada orang yang bernama Syekh Rifai, Syekh Muhammad Rifai. Syekh Muhammad Rifai itu adalah orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berada di posisi sebagai golongan setelah sahabat, tabi'in, ya, golongan tabi'in. Kemudian saking rasa rindunya kepada baginda Rasul, dia selalu membaca sholawat karena kata Rasulullah, man anjakum yaumal qiyamati man aktsaru alayya sholatan. Barang siapa yang orang yang paling selamat nanti di akhirat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul lagi, barang siapa yang mencintai seseorang, maka orang itu akan selalu menyebut namanya. Nah, Syekh Muhammad Rifai ini adalah orang yang sangat mencintai baginda Rasul, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, beliau merindukan baginda Rasul. Kapan saya bisa ketemu Rasulullah, walaupun lewat mimpi? Kapan aku bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suatu saat beliau Muhammad Syekh Rifai itu datang di sebuah makbarah baginda Rasul, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Maka Syekh Rifai mengumandangkan syair-syair yang sangat luar biasa sambil membacakan dan mengucapkan salam di depan kuburnya Rasulullah. Ya Rasul, ya ayuhan Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabiullah. Maka dari dalam kubur langsung ada jawaban, waalaikumsalam ya wali Allah. Waalaikumsalam wahai walinya Gusti Allah. Kemudian Syekh Rifai menyampaikan lagi, ya Rasulullah, begitu lamanya aku merindukan engkau, tolong aku bisa mencium tangan engkau ya Rasulullah. Maka dari dalam kubur Rasulullah mengeluarkan tangannya dan dicium oleh Syekh Rifai tadi. Itu adalah bukti cintanya Syekh Rifai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kisah-kisah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Di antara dari Syekh Rifai
ada Imam Al-Barzanji. Imam Al-Barzanji itu mengarang kitab yang namanya Kitab Al-Barzanji, Maulid Al-Barzanji. Itu ketika menulis sejarah biografi baginda Rasul, ya, sangat rindunya dia selalu menangis sampai dari tangisan itu ya keluar darahnya karena habis air ruhnya yang keluar darahnya karena rasa rindunya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah menjadi orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk dalam kategori ayat tadi, mayyuti illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang terakhir, kita akan menjadi tetangga, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.